Domanya itu dijadikan apa? Sukun. Nah, kalau misalnya domir
Yang pertama itu ada man, artinya siapa, lalu ada ma atau mana, artinya apa, lalu ada aina, artinya di mana, mata, kapan, kaifa, bagaimana, kam, berapa, hal, apakah, lima, dan kenapa, dan ayu yang mana. Nah ini semuanya adalah bagian dari adawatul istifham. Nah di buku itu kayaknya kalau nggak salah itu nggak ada ayu, nggak ada kam, sama mother. Nah ini ada tambahan lagi dari Ustazah. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama itu ada man. Nah, man ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang yang berakal atau manusia. Jadi ingat ya, man itu khusus ditanyakan kepada orang yang berakal, manusia yang berakal. Misalnya, man kata bahada, kalian marat al-Qur'an. Man kata bahada. Ahmadu kata bahada. Ahmadu kata bahada. Nah dia bertanya, siapa yang menulis ini? Siapa ini berarti dia menunjukkan kepada orang yang berakal. Ahmad itu manusia bukan? Iya. Berakal berarti kan? Iya. Berarti man itu digunakan untuk menanyakan orang yang berakal atau manusia. Lalu yang kedua itu ada ma atau mother. Nama atau mother ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nama dan benda mati. Ada yang tahu perbedaan ma dan juga mother? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Nah jadi kalau ma itu lebih ke sama-sama mereka artinya itu adalah apa, tapi mereka itu memiliki sedikit perbedaan, di mana penggunaan ma itu lebih spesifik digunakan untuk isim, menanyakan isim. Nah kalau mada itu kalau ma-nya itu untuk isim berarti madanya untuk fi'il. Contohnya, misalnya, kan kalian kalau ngomong biasanya apa yang kamu lakukan? Nah, taf'alin. Taf'alin itu fi'il atau isim? Fi'il. Jadi dia menggunakan mada. Nah, kalau isim, kalau misalnya ma hada, apa ini? Nah, ini itu dia merujuk kepada kata benda. Itu sedikit perbedaan antara mada dan juga ma. Lalu contoh yang di PPT ini misalnya mada taktubu, apa yang kamu tulis? Aktubu risalatan, saya menulis buku. Taktubu itu fi'il atau isim? Fi'il. Karena fi'il makanya dia menggunakan kata tanya mada. Oke lanjut. Yaitu selanjutnya ada aina. Nah aina ini adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat. Jadi kalau kalian ingin tahu tempat tinggalnya seseorang atau mencari tahu info tentang intinya sebuah yang bermakna tempat, itu kalian bisa menggunakan aina. Contohnya aina tadhabu, kemana kamu pergi? Adhabu ilal qaryah, saya pergi ke kampung. Kampung itu tempat atau bukan? Bukan. Makanya adawat istifhamnya itu menggunakan kata aina. Nah, tadhabu itu masih ingat kan domirnya? Menggunakan domir apa ini? Tadhabu ana. Domir apa? Ana. Domir apa? Balasan. Ingat ya, diperoleh lagi pelajaran tentang domir. Ya. Terus yang selanjutnya itu adalah mata, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu.
berarti dia ingin mengetahui tentang sebuah jumlah. Lalu dia menjawab, "Adhabu salasata ayyam." Saya pergi selama 3 hari. Nah, 3 hari ini menunjukkan jumlah, menunjukkan sebuah bilangan. Sampai sini paham? Nah, lanjut. Ini yang terakhir ada hal. Hal yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi, apapun pertanyaannya, ketika diawali dengan hal, maka jawabannya itu cuma 2, iya atau tidak. Nah, contohnya, hal anta marid, apakah kamu sakit? Dia jawab, la, ana fi sihat, tidak, saya sehat. Kalau misalnya dia menjawab, nah, hal anta marid, apakah kamu sakit? Nah, ana marid, tidak, saya sakit. Bisa dipahami? Jadi penggunaan hal itu untuk jawaban ya atau tidak. Lalu yang selanjutnya itu ada limada, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, akibat atau alasan. Jadi ketika kalian ingin mengetahui sebuah alasan, maka menggunakan kata tanya limada. Limada itu artinya apa? Kenapa? Limada ta'akhirta, mengapa kamu terlambat? At-tariqu muslimah, jalannya itu ramai. Ini adalah sebuah alasan. Kenapa dia terlambat? Ya alasannya ini, jalannya itu ramai. Makanya dia menggunakan pertanyaan istifhamnya itu adalah kata limada. Sampai paham? Baik. Lalu yang terakhir itu adalah ayu, yaitu kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang bermacam. Ayu itu artinya yang mana. Ketika kamu dihadapkan oleh suatu benda yang bermacam-macam, makanya kamu menggunakan ayu. Contohnya, ayo kalian itu pena mana yang kamu suka? Berarti ketika dia itu ada banyak pena. Lalu dia menjawab, "Uhibbu qalaman aswad." Saya suka pena yang berwarna hitam. Sampai sini paham? Benar? Benar. Ngerti? Insyaallah. Lalu, nah, jadi di setiap kata tanya itu memiliki fungsi yang berbeda. Bisa untuk menanyakan orang, bisa untuk menanyakan tempat, waktu, keadaan, alasan ya atau tidak. Jadi yang dari tadi saya jelaskan itu, setiap adalah istifham itu memiliki fungsi yang berbeda. Kita harus tahu ya fungsi dari masing-masing adalah istifhamnya itu. Oleh karena itu, belajar adalah istifham membantu kita memahami dan membuat percakapan bahasa Arab dengan lebih baik. Nah, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Ingat ya, Dek, bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi kalian harus bersyukur bisa belajar bahasa Arab. Semakin kita memahami struktur dan kata-katanya, semakin mudah kita memahami makna yang terkandung di dalamnya. Maka dari itu, kita harus belajar dengan teliti, sungguh-sungguh dan penuh semangat sebagai wujud cinta kita kepada cinta ilmu dan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya, supaya untuk menambah semangat dari kalian, nah ini Ustazah punya lagu. Kalian dengarkan dulu, habis itu kita nyanyi bareng-bareng ya. Diperhatikan ayo semuanya. Dibuka ya suaranya nanti. Tapi ini dengarkan dulu. Saya salah sekali. Kaifa bagaimana, mada akalat, aina di mana, hal apakah, man siapa, mada kapan, limada kenapa, ini semua adalah adawatul istifham. Bisa? Bisa. Bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Berapa? Kaifa bagaimana? Mada apa? Aina di mana? Hal apakah? Man siapa? Mata kapan? Di mana kenapa? Ini semua
Udah? يا عائشة بيتك كبير وجميل. شكرا. كيف حالك يا حنيفة؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك؟ بخير والحمد لله. أين أسرتك يا عائشة؟ أبي في المدرسة وأمي في المستشفى. ما مهنة أبيك يا عائشة؟ أبي مدرس في المدرسة ابتدائية حكومية ثانية بجاكرتا. وما مهنة أبيك يا حنيفة؟ أبي شرطي وينظم المرور. هل أمك طبيبة؟ لا، أمي ممرضة، هي تساعد الطبيب في المستشفى. وما مهنة أمك يا حنيفة؟ أمي مضيفة. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون مضيفة. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون رسامة. Sejauhnya sekali lagi ya. Ini yang terakhir. يا عائشة بيتك كبير وجميل. شكرا. كيف حالك يا حنيفة؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك؟ بخير والحمد لله. أين أسرتك يا عائشة؟ أبي في المدرسة وأمي في المستشفى. ما مهنة أبيك يا عائشة؟ أبي مدرس في المدرسة ابتدائية حكومية ثانية بجاكرتا. وما مهنة أبيك يا حنيفة؟ أبي شرطي وينظم المرور. هل أمك طبيبة؟ لا، أمي ممرضة، هي تساعد الطبيب في المستشفى. وما مهنة أمك يا حنيفة؟ أمي مضيفة. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون مضيفة. ماذا تريدين أن تكوني في المستقبل؟ أريد أن أكون رسامة.
hafal bisa menerapkannya ketika mau berbicara menggunakan bahasa Arab, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dan kalian juga harus tahu fungsi dari masing-masing adawatul istifham. Jadi minggu depan kita akan masih belajar tentang istifham lagi, masih ada latihan lagi yang akan kalian kerjakan. Terus kita juga akan mereview pelajaran-pelajaran sebelumnya untuk persiapan kalian nanti di UTS nanti. Soalnya kan karena UTS-nya habis lebaran kan. Nah, jadi nanti kita akan ada review bareng-bareng materi yang udah kalian pelajari. Oke, syukran ya untuk hari ini, kalian semua hebat, luar biasa. Jangan pernah menyerah dalam menuntut ilmu, selalu semangat, dalam menuntut ilmu.